Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Sastra BM. Berjumpa kembali dengan saya Esi Yuliasari dan Kak Muhammad Rais Rinaldi di program Cuap-Cuap Sastra. Kak Rais, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Esi? Alhamdulillah baik. Mendekati hari-hari menegangkan untuk Kak Rais kayaknya. Ya, di skip. Doain. Amin. Kak, hari ini kayaknya sih pengen bacain satu komentar dari pembaca setia rubrik sastra pastinya dan cuap-cuap sastra juga pastinya. Apa? Dari Ahmad Fauzan. Apa katanya? Dia mau nanya katanya, Kak mau nanya, komunitas dalam dunia sastra itu ada atau tidak? Terus sejak kapan adanya kalau ada katanya? Gimana Kak? Komunitas, sebelum kita berbicara komunitas sastra itu ada apa tidak, komunitas itu ada kan perkumpulan orang yang memiliki kesukaan yang sama. Maka berkumpullah mereka, maka disebutlah komunitas. Ini berbeda ya dengan badan yang berbentuknya CV, PT, atau LSM, atau Organisasi. OKP. Gitu. Yang organisasi-organisasi formal itu berbeda sama sekali. Artinya adanya komunitas itu karena satu kesukaan. Hobi mungkin. Hobi. Makanya kalau sekarang lagi rame-rame komunitas sepeda ya. Betul. Maka muncullah komunitas sepeda sama seperti munculnya komunitas sastra. Berarti ada ya Kak ya? Ada. Sejak kapan tuh Kak? Saya untuk di Indonesia tidak dapat memastikan sejak kapan ada komunitas sastra di Indonesia, tetapi mari kita runut beberapa komunitas. Katakanlah kita mulai dari Hairil Anwar di zaman tahun 1945 atau tahun dimana kita menyebut Indonesia Raya itu ada. Itu Hairil membentuk komunitas di planet Senin bersama Sanusi Pen, Amin Pen dan sebagainya. Termasuk dia juga yang menginisiasi pergerakan 3 menguak takdir sebagai bentuk perlawanan estetik terhadap takdir Sultan Takdir Ali Sabana. Bergerak ke depan ada W.S. Rendra dengan bengkel teaternya, yang tentu memang Rendra adalah basicnya teater, meski namanya bengkel teater, di situ tentu pergerakan kesusastraan bergerak, termasuk banyak orang besar di sana, termasuk juga Sito Morang, Sito Serngingi, sebelum dia berpindah ke Tuk atau Salihara bersama Gunawan Muhammad, artinya ada Rendra, ada Gunawan Muhammad, yang membentuk komunitas, bergerak ke sini semakin banyak lagi, bergerak ke sini semakin banyak lagi. Dulu ada sentralisasi komunitas sastra atau pergerakan kesenian sentralisasi di tim Taman Ismail Marzuki. Pada tahun 90-an itu atau 90 kayaknya. Tahun 90-an barulah ada pemecahan sentralisasi dari Jakarta ke daerah-daerah. Oh gitu Kak. Dulu tuh anggapnya kalau orang sudah ke Jakarta itu udah keren. Belajar sastra di Sastra itu harus ke Jakarta. Tim itu udah jadi seniman besar. Tetapi kemudian ada pergerakan bahwa Jakarta bukan lagi sebagai sentral. Muncullah pergerakan komunitas-komunitas di daerah-daerah seluruh Indonesia, termasuk di Banten, Lampung, Jateng, Jatim. Menarik Kak. Kalau dulu tuh, kalau Kakak tahu komunitas-komunitas yang di daerah-daerah yang berkembang sejak lama sampai sekarang mungkin ada, apa tuh Kak? Nama tuh saya selalu lupa ya. Cuma kalau orang-orangnya, insya Allah saya ingat kayak Budi Dharma, Umbu, Landu, yang bersama Cak Nun, bersama teman-teman di Malioboro, mereka membuat komunitas. Kemudian ada juga di masa-masa kemari itu beberapa penyair Yogyakarta, penyair Jawa Timur seperti Timur, kemudian penyair Jateng itu seperti Mas Wahid, meski dia sebagai dosen dia juga membentuk komunitas. Di Lampung itu ada
Bang Isbedi Setiawan bersama Bang Ari Huta Barat dan banyak sekali di daerah-daerah termasuk di Banten. Lantas Kak, nilai apa sebenarnya yang ada di dalam komunitas? Karena kan bicara apa yang mendorong seseorang untuk bergabung ke komunitas? Padahal kan bicara karya sastra adalah bicara karya pribadi ya Kak ya. Nah apa tuh Kak yang mendorong kemudian hal apa atau nilai apa yang ada di komunitas? Sebetulnya kan karya sastra memang pribadi ya. Betul. Tidak ada yang namanya puisi ditulis 1000 orang, Iya. 10 orang, 3 orang. Kita nulis puisi ya pribadi banget, bahkan kadang tidak mau diganggu juga, nggak mau diotak-atik. Kadang sebagian orang juga tidak mau diintervensi, tidak mau menerima masukan karena dianggap karya itu sebagai idealisnya, produk idealis dari seorang sastrawan. Memang pribadi. Tetapi ketika seorang pengkarya, seorang sastrawan, seorang penyair tidak masuk dalam komunitas, kemungkinannya dia akan terkurung dalam tempurung. Diskusi itu menjadi bagian penting dari perkembangan kekaryaan, didahului dengan perkembangan keilmuan. Semakin banyak diskusi, semakin banyak membedah naskah, semakin banyak membicarakan buku-buku teori kesusastraan, di situ akan semakin berkembang pengetahuannya yang secara otomatis itu juga akan membuat karyanya berkembang. Mungkin hampir sama seperti minggu lalu berbicara tentang Sapardi Djoko Damono. Ternyata beliau terinspirasi dari karya-karyanya Pramudia ya. Rendra, mohon maaf ya. Seperti itu ya Kak ya. Iya. Artinya berkomunitas itu bagaimana merawat semangat kekaryaan. Karena kalau sendirian kemungkinan tadi keilmuannya juga mandek. Iya. Di lain sisi itu juga semangat kekaryaan orang tuh naik turun. Kalau bersama-sama dalam satu komunitas itu energi kekaryaannya tetap terjaga. Walaupun sangat tergantung sekali apakah komunitas yang ada itu membangun sportivitas apa rivalitas. Itu akan melahirkan wajah yang berbeda. Ada yang menciptakan nuansa sportivitas, itu nuansanya wajahnya akan begini. Kalau sebuah komunitas itu mengedepankan rivalitas, wajahnya akan begitu. Itu semua ada konsekuensinya, tetapi yang pasti berkomunitas itu bagi aku sangat penting karena bisa menjadi bagian semacam kawah candra di muka bagi seorang penulis. Agar dia tidak seperti katak dalam tempurung merasa besar dalam ruang yang kecil. Kak, kemudian kerja-kerja dalam komunitas itu seperti apa sih Kak? Kerja-kerja dalam komunitas ya tergantung dari program komunitas loh. Oh gitu. Tidak ada yang baku karena memang komunitas itu berdasarkan minat. Kalau komunitas sepeda katakan dia kerja-kerjanya naik sepeda atau improve-nya adalah sosial, improve-nya mungkin ada lembaga hukumnya, tiba-tiba itu improve. Tetapi basically itu program komunitas hanya soal bagaimana mengelola minat, mengelola hobi, meningkatkan kemampuan di bidang kesukaannya. Bagaimana kemampuan berkarya sastra itu meningkat dari waktu ke waktu. Programnya makanya lebih banyak pelatihan, kajian, bedah karya, kemudian juga kritik karya dan semacamnya. Adapun program-program kayak ada bencana kita memberikan bantuan, ada momen-momen apa ikut turun, itu adalah bagian dari panggilan dirinya sebagai manusia. Tapi basically adalah bagaimana kegemaran itu tidak hanya gemar pada akhirnya, tapi menjadi expert. Itu yang Idealnya begitu, program komunitas. Selain itu juga ada politik-politik komunitas, bagaimana seseorang itu mendapatkan tempat yang layak dalam ruang yang lebih luas. Misalkan dalam kesusastraan, kalau dia dari daerah, bagaimana dia bisa diterima dalam ruang yang lebih luas, nasional misal, internasional misal, itu tergantung dari pandangan dunia orang-orang dalam sebuah komunitas. Kalau dalam katak dalam tempurung, dia akan merasa cukup di kotanya. Tetapi kalau penuh dengan gairah kemajuan, dia akan terus menyasar ruang yang lebih luas lagi, lebih luas lagi, mau belajar ke lebih banyak orang lagi. artinya terus belajar untuk melangit, tapi biasanya yang sudah melangit itu tetap membumi sih Kak ya. Benar gak sih Kak? Ya itu kan di banyak kitab juga dibahas lah bahwa tahap orang berilmu tuh macam-macam ya. Awalnya yang pertama ya biasa sombong-sombong biasa, kemudian menjadi lebih paham, dia akan tahu bahwa dirinya tahu, kedepannya malah dia semakin tahu dirinya tidak tahu ya lebih
bisa merendahkan hatinya karena dia tahu ternyata apa yang dia tahu itu cuma secuil. Jagat raya ini adalah ilmu pengetahuan, sedangkan kita adalah makhluk kecil, maka sangat tidak lazim orang yang berpengetahuan menjadi tinggi hati karena dia mestinya tahu betapa luasnya ilmu pengetahuan yang dia hanya seujung kukunya. Baik, Kak. Kemudian bicara tentang komunitas sastra, pasti kan jumlahnya banyak banget di Indonesia, Kak ya. Biasanya kalau banyak itu menimbulkan dinamika tersendiri loh, Kak. Kalau yang saya lihat ya. Nah, ada nggak sih dinamika di dalam komunitas sastra? Ada. Pertentangan ada, pertentangan baik dalam perspektif keilmuan, perspektif pandangan tentang kesusastraan itu sendiri, perspektif eksistensi, perspektif pengaruh. Itu tidak hanya berlaku di komunitas sastra, tetapi itu berlaku di pasar ikan, berlaku antar tukang becak, berlaku antar CEO, berlaku antar petukang bangunan dengan petukang bangunan. Semua itu ada dalam jagat manusia. Tinggal bagaimana setiap pribadi itu mampu mendewasakan dirinya untuk melihat sesuatu sebagai teman, bukan lawan. Memang dinamika dalam komunitas itu ada yang pertentangan-pertentangan yang tidak berujung, bahkan permusuhan-permusuhan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Kadang juga amarah, kekecewaan itu diturunkan pada orang-orang yang bisa jadi nggak tahu apa-apa. Tapi kembali lagi itu pada pribadinya sendiri, wabil khusus para pemimpin dari komunitas. Bagaimana membangun komunitasnya. Dan kalau bisa membangun komunitas yang sehat ya, Kak ya. Bisa dibilang sehat gak sih, Kak? Maksudnya ya yang tidak yang selalu berpikir positif kepada hal-hal lain. Ketika ada dinamika pun tetap positif gitu menyikapinya. Sebetulnya kalau dinamika kayak pertentangan keilmuan, pertentangan ideologi, pertentangan yang esensial itu bagi aku penting juga dalam dunia kesusastraan karena agar pengetahuan juga berkembang. Kalau datar-datar saja tanpa ada pertentangan keilmuan, tanpa ada pertentangan nilai, tanpa ada apa-apa, maka kesusastraan itu bisa jadi mandeg. Persoalannya adalah ketika orang bertentangan dalam wilayah yang sepele sekali yang tidak akan memberikan apapun. Misalnya pertentangan adalah kegelisahan eksistensial, popularitas, pengakuan, merasa gagah, siapa gagah siapa enggak, aing nupang gagahna. Itu bukan pertentangan yang esensial, yang tidak akan memberi apapun pada si orang yang terlibat. Tetapi kalau pertentangan adalah keilmuan, nilai, ide, konsep, tatanan, itu sangat penting dalam dunia perkomunitasan. Antar komunitas layak bertentangan, mengajukan ide dan ide. Di situ nilai. Kak, bicara tentang komunitas, kita juga akan berbicara tentang tanggung jawab, hak dan kewajiban ya, Kak ya. Nah, ketika masuk ke dalam komunitas, hak, kewajiban apa sih, Kak? Tanggung jawab apa sih, Kak, yang harus dimiliki oleh orang yang masuk? Kalau kita berbicara tentang komunitas sastra, berarti hak yang harus didapatkan oleh setiap orang yang masuk dalam komunitas sastra adalah apa yang dia inginkan. Kalau ingin berkembang kepenulisannya, berkembang mentalitasnya semakin baik, pendidikannya semakin baik. Para punggawa, para pendiri, para ketua dalam komunitas wajib memenuhi hak-hak itu. Apalagi itu yang dijanjikan. Orang datang ke situ untuk dapat itu dan mereka harus dapat itu. Itu hak. Aku masuk komunitas ingin bisa nulis, berkembang secara teknik, berkembang secara mental, punya keberanian untuk hadir di depan publik yang lebih luas. Itu yang harus dipenuhi. Bakat itu kemudian dikelola dengan baik. Ditingkatkan dari waktu ke waktu melalui program-program pelatihan, program-program diskusi seperti yang tadi saya katakan. Itu hak. Kewajibannya apa? Setiap komunitas memiliki peraturan. Kewajibannya adalah mengikuti peraturan yang disepakati dalam komunitas karena meski komunitas itu bukan komunitas formal, tapi bukan kumpulan yang formal, bukan semacam organisasi, dipastikan memiliki aturan dan aturan itulah yang harus diikuti. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sesederhana itu.
Dari semua penjelasan yang kakak sampaikan, Esi belum bisa menyimpulkan nih Kak. Penting atau tidak, karena berbicara soal sastra atau bicara komunitas sastra, berbicara tentang sastra itu bicara karya pribadi itu Kak. Penting atau tidak sih Kak sebenarnya masuk ke dalam komunitas sastra? Penting. Penting. Sekali lagi, orang yang hanya berkarya sendiri dikhawatirkan dia tidak punya teman diskusi, tidak punya guru. Otodidak bisa, tetapi tanpa guru, tanpa mentor yang baik, orang susah berkembang loh. Nanti malah merasa sudah bisa segala hal, padahal belum tahu apa-apa tentang hal itu. Maka dia butuh kawan, butuh guru, butuh orang lain untuk mendeteksi dirinya apa dan sampai di mana. Tanpa itu, orang akan merasa sudah sampai di langit. Padahal berpijak di bumi pun belum tetap. Artinya berkomunitas itu penting, seperti selain yang tadi saya katakan di awal, bagaimana keilmuan terbangun dan sebagainya. Itu juga untuk sama-sama mengecek dirinya siapa. Untuk menjadi manusia, secara umum kan, berbaurlah dengan manusia. Untuk menjadi manusia, berbaurlah dengan manusia. Tidak bisa manusia ada dalam goa. Untuk menjadi penulis yang teruji, sastrawan yang teruji, bergeraklah dalam ruang-ruang sastra yang luas. Pintu yang boleh dilalui adalah komunitas. Sebagai satuan kecil sebelum dia keluar ke ruang yang lebih besar, sastra Indonesia, sastra Asia Tenggara, sastra dunia, yang tentu tantangannya lebih besar dari sekadar komunitas yang skupnya kecil. Tetapi untuk sampai yang besar ini, lalu yang kecil. Gitu ya sih. Baik Kak. Tapi juga ketika kita berkomunitas, kalau menurut saya sini Kak ya, jangan sampai kita mendewakan. Oh iya. Jangan sampai kita kayaknya ya pokoknya yang ketua saya bilang ya harus diikuti. Ya. Kalau misalkan memang ada yang tidak baik atau yang dirasa kurang baik, ya harusnya bisa lebih bijak ya Kak ya menyikapi. Ya, aku setuju dengan Esi. Tapi saya yakin bahwa seorang guru tidak akan membuat anak muridnya menjadi orang yang tunduk pada gurunya, tetapi dia akan bahagia jika muridnya memiliki pengetahuan yang lebih dari gurunya. Seorang guru yang baik tidak akan meminta muridnya menjadi dirinya, tetapi seorang guru yang baik akan meminta muridnya melampaui dirinya. Seorang guru yang baik tidak akan minta didewakan, tetapi dia akan meminta, jadikanlah saya temanmu, sahabatmu, untuk bersama-sama mengarungi hidup, karena saya manusia, Anda manusia. Tetapi itu balik lagi kepada pribadi-pribadinya, saya tidak mau mengomentari, tetapi aku sepakat dengan apa yang dikatakan Esi tadi. Baik. Terima kasih Kak. Sama-sama. Esi rasa cukup. Sobat Sastra BM, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Masih ada di toko-toko buku Gramedia tentang orang yang memasangkan sayap kecil di pundak para pemimpi, ditulis oleh 32 penulis, disusun oleh saya sendiri. Ini kisah tentang Irfan Haki menurut sahabat-sahabat Irfan Haki. Bukan tentang penokohan, tetapi bagaimana seorang sahabat dimaknai oleh sahabatnya. Terima kasih Sobat BM. Salam berkarya dan berbagi inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Berkumpul bersama manusia sudah fitrah. Tapi tidak boleh saling menguasai untuk menjadi Tuhan, karena manusia tidak perlu menjadi Tuhan.